Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Ratih dengan NIM 2005011110200 dari kelas Perekonomian Indonesia C. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi memiliki potensi pasar yang cukup besar jika dilihat dari sisi input tenaga kerja. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penggerak perekonomian dari sisi penawaran. Akan tetapi, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja akan mengakibatkan terjadinya masalah ketenaga kerjaan seperti semakin tingginya angka pengangguran. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang cukup serius yang dihadapi oleh negara berkembang seperti negara Indonesia. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Mahroji dan Iin Nur Hasanah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka atau biasa disingkat dengan TPT. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pengangguran terbuka yaitu terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia berfluktuasi tiap tahunnya. Tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi pada tahun 2011 sebesar 7,48%. Kemudian menurun sampai 6,13% pada tahun 2012. Namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 6,18%. Akan tetapi pada Agustus 2021 jumlah angkatan kerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik adalah 140,15 juta orang. Sebanyak 130,05 juta orang diantaranya bekerja, sementara 9,10 juta orang tergolong sebagai pengangguran terbuka. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,58%. Daerah dengan tingkat pengangguran terbuka paling besar yakni Kepulauan Riau sebesar 9,91%, diikuti oleh Jawa Barat sebesar 9,82% dan Banten sebesar 8,98%. Badan Pusat Statistik juga melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2021 sebanyak 9,1 juta orang. Jumlah itu turun sekitar 670.000 orang dari posisi per Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. Menurut Badan Pusat Statistik, tren pengangguran yang menurun ini sejalan dengan perbaikan ekonomi pada tahun 2020. Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagai pusat kawasan industri harusnya mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor industri di Pulau Jawa yang mampu menyumbang sebesar 58% terhadap PDB nasional. Sedangkan Provinsi Banten sendiri merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang seharusnya mempunyai peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Akan tetapi, Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa selama periode 2011 sampai dengan 2015.
Pada tahun 2011, tingkat pengangguran di Provinsi Banten mencapai 13,74%. Kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 hanya mencapai 9,07%. Dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan hingga mencapai 9,55%. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada gambar tersebut. Bahkan pada tahun 2018, Banten sempat menjadi daerah yang paling tinggi tingkat penganggurannya. Hal ini karena di Provinsi Banten belum mencapai penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Padahal menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Banten berupaya secara konsisten membuka peluang 1 juta lapangan kerja. Pelatihan dan pendampingan juga terus dilakukan serta membuka job fair di beberapa daerah. Akan tetapi masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk apabila tidak disertai dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka mereka tidak akan mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. Kualitas sumber daya manusia ini dapat diukur melalui besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat dengan IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah angka yang mewakili kondisi penduduk dalam mengakses hasil pembangunan, memperoleh pendapatan, mengakses kesehatan, pendidikan, dan sejumlah aspek lain. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, sedangkan dalam mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk dapat hidup layak. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada 6 provinsi di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan selama tahun 2011 hingga tahun 2015. Provinsi Banten memiliki nilai rata-rata IPM tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 69,35%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Banten sudah cukup baik. Namun tingkat pengangguran selama tahun 2011 hingga tahun 2015 masih menempati posisi tertinggi pertama jika dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya di Pulau Jawa. Indeks Pembangunan Manusia di Banten pada tahun 2020 mencapai 72,45, meningkat tipis 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 72,44. Hal ini menandakan bahwa kemajuan pembangunan manusia di Banten pada tahun 2020 mengalami perlambatan, ditandai oleh pertumbuhan IPM yang hanya 0,01%, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 yang mencapai 0,68%. Meskipun demikian, status pembangunan manusia di Banten masih berada pada level atau kategori tinggi, yang mana status tersebut sudah diraih sejak tahun 2015. Meningkatnya IPM Banten tahun 2020 terjadi pada 3 komponen pembentuk saja, dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen rata-rata lama sekolah, sedangkan komponen yang mengalami penurunan adalah pengeluaran per kapita disesuaikan.
Adapun harapan lama sekolah pada tahun 2020 telah mencapai 12,89 tahun. Artinya bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah hingga semester 2 di perguruan tinggi atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SMA. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Banten pada tahun 2020 telah mencapai 8,89 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2020 telah mengenyam pendidikan hingga kelas 9 atau SMP kelas 3. Selain itu, angka pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang selalu positif menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 ini, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Banten mencapai 11,96 juta per tahun, bertambah sekitar 1,2 juta rupiah dari tahun 2010. Artinya pengeluaran per kapita disesuaikan selama periode 10 tahun terakhir ini rata-rata tumbuh 1,05% per tahun. Hanya saja dalam setahun terakhir menurun sekitar 2,47%. Secara umum pembangunan manusia Banten selama 10 tahun terakhir ini secara konsisten terus mengalami kemajuan, di mana indeks pembangunan manusia Banten meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 72,45 pada tahun 2020. Hanya saja pertumbuhan atau kecepatan kemajuannya pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin pada tahun 2015 mengenai hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi angka indeks pembangunan manusia pada suatu wilayah, maka akan menyebabkan tingkat pengangguran semakin menurun. Dan sebaiknya apabila indeks pembangunan manusia rendah akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Indikator-indikator ekonomi lain yang mempunyai hubungan dengan tingkat pengangguran selain indeks pembangunan manusia diantaranya investasi dan upah minimum kabupaten atau kota atau biasa dikenal dengan UMK yang berlaku. Apabila di suatu negara memiliki investasi yang menjadi salah satu komponen dalam pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, diharapkan akan berhubungan pada penurunan tingkat pengangguran. Hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik, akan berhubungan pada penurunan tingkat pengangguran pula, sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berhubungan pada tingkat pengangguran. Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, karena jika tenaga kerja berpendidikan rendah akan sulit mendapatkan pekerjaan sehingga akan berdampak pada bertambahnya tingkat pengangguran. Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia meliputi pembangunan modal manusia atau human capital yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM dengan pengangguran mempunyai hubungan yang negatif melalui 3 indikator, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat akan suatu barang dan jasa yang dapat menyebabkan pergeseran terhadap permintaan tenaga kerja. Apabila nilai indeks pembangunan manusia suatu wilayah tinggi akan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran, dan sebaliknya ketika nilai indeks pembangunan manusia rendah dapat meningkatkan tingkat pengangguran di suatu wilayah tersebut.
Karena objek pada penelitian tersebut terdiri dari 3 variabel, yaitu tingkat pengangguran sebagai variabel dependen, sedangkan indeks pembangunan manusia atau IPM, investasi dan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK sebagai variabel independen, sehingga hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Mahroji dan Iin Nur Hasanah menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap tingkat pengangguran. Apabila indeks pembangunan manusia meningkat, maka tingkat pengangguran di Provinsi Banten akan menurun. Lalu variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai investasi, maka semakin kecil tingkat pengangguran. Sedangkan variabel upah minimum atau kota atau biasa disingkat UMK berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi upah minimum kabupaten atau kota, maka semakin kecil tingkat pengangguran. Sehingga variabel indeks pembangunan manusia, investasi, dan upah minimum kabupaten atau kota secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.